The youth of today are leader of tomorrow. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin di hari esok. Tidak setiap perempuan bisa, dan sekarang itu yang lebih dekat bersahabat dengan dunia kita adalah literasi digital. 20% keterwakilan wanita. Aku mana komen berdua aja deh. Membicarakan perempuan tentu tidak ada habisnya. Budaya patriarki, sebagaimana kita ketahui bersama, memang sulit untuk dihindari. Acap kali perempuan ini sering dijadikan golongan kelas nomor 2 setelah laki-laki. Sehingga berkaitan dengan itu, perempuan juga sering dijadikan objek. Sayangnya, para perempuan tidak banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya dijadikan objek, menjadikan sasaran, entah itu objek seksual, objek politik, objek ekonomi, objek-objek yang berkaitan isu-isu lainnya. Untuk itu perlu penyadaran bagi kita semua, terutama kaum perempuan itu sendiri, agar bisa mengambil peran untuk bisa menjadi subjek, tidak hanya sebagai objek. Bisa kita lihat fenomena di salah satu contoh di grup WA grup yang ada stiker-stiker perempuan-perempuan cantik yang di-share, perempuan-perempuan seksi yang di-share, kemudian terkadang juga sampai baju privasi perempuan yang dijadikan stiker dan seolah-olah itu normal, seolah-olah itu biasa. Belum lagi di ranah lainnya. Dan anehnya para perempuan bangga dijadikan objek, senang ketika dipuji dengan tubuhnya yang seksi, yang cantik. Padahal tanpa kita sadari itu adalah sebuah objek. Kemudian para perempuan tidak mengambil peran untuk menjadi subjek di ranah publik, di ranah politik, untuk menghindari dijadikan objek. Untuk itu penting bagi para perempuan untuk terus mengupgrade dirinya, sehingga bisa mengambil peran-peran penting, bisa menjadi subjek untuk ikut serta membangun bangsa dan negara ini untuk bisa bermanfaat di masyarakat, sehingga bisa membuktikan dirinya bisa bermanfaat, bisa setara, bisa juga untuk sejajar dengan laki-laki tanpa harus dijadikan objek. Banyak perempuan yang protes ingin disejajarkan dengan laki-laki, baik itu di ranah publik atau di ranah politik. Seolah-olah ada ketidakadilan gender di sini karena budaya patriarki, perempuan dijadikan kelas nomor 2. Padahal kita sebagai perempuan bisa menjadi subjek, bisa mengambil peran di ranah publik atau di ranah politik tanpa harus bisa menjadi objek dengan membuktikan kapasitas integritas dirinya, mengupgrade dirinya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk masyarakat pada umumnya, dan bisa ikut serta berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara ini. Jadi kuncinya adalah mindset dari perempuan itu sendiri. Awalilah perempuan dengan memperbaiki mindsetnya sehingga tidak hanya berteriak ingin sejajar, ingin setara dengan kaum laki-laki, akan tetapi bisa memberikan bukti nyata, konkret, fakta di lapangan dengan kebermanfaatan, dengan karya nyata, sehingga itu adalah sebagai subjek, bisa sebagai pengambil peran. Untuk para perempuan di luar sana, marilah kita perbaiki mindset kita sehingga kita tidak dijadikan objek, baik itu di ranah publik, di ranah politik, dijadikan konten di media sosial, karena kita memang bukan objek, kita bisa mengambil peran sebagai subjek. Kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Kita tidak hanya bangga dengan badan kita,
dengan kecantikan kita, dengan tubuh kita, karena ini bukanlah objek. Tapi kita tentu bisa mengeluarkan, membuktikan karya nyata, bisa berpartisipasi, menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, sehingga kita bukanlah objek, tapi kita adalah subjek. Kita sebagai pengambil peran, kita sebagai orang yang bisa bermanfaat, berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.